Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3404, 3405, 3406. Dev, yang baru saja pergi, lalu memuntahkan seteguk darah dengan letupan. Seluruh tubuhnya sangat kelelahan, dan kepalanya sangat pusing hingga dia hampir pingsan. Zeyan di lautan kesadaran terus memanggil Dev agar Dev tetap terjaga. Faktanya yang terjadi sebenarnya, Dev berusaha bertahan di depan semua orang di keluarga Ning. Jika dia menunjukkan kelemahan seperti itu, Dev tahu bahwa keluarga Ning pasti tidak akan mampu menahan godaan untuk mengambil busur Raja Dewa dan menyerangnya. Terutama leluhur keluarga Ning, Dev selalu merasa sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Dev tidak tahu lagi bisa bertahan sampai kapan, Dev tidak bisa bertahan lagi dan akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tepat ketika Dev terjatuh, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Orang tersebut adalah Luosi yang telah melarikan diri. Melihat Dev yang pingsan, dia langsung menggendong Dev di punggung dan kemudian pergi. Di sisi lain, saat Dev bertarung dengan Qi Pei Jia, 5 orang datang bergegas. Sekilas, kelima orang ini semuanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7. 5 diantaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Mereka bisa dianggap master. Salah satu pria berkepala dan bertubuh singa sedang menatap sekeliling, matanya tajam. Raja Singa, ini adalah medan pertempuran antara dewa dan iblis. Bagaimana bisa ada aura busur Raja Dewa? Menurutku kamu salah, saya menemukan bahwa Anda menjadi gugup setelah busur Raja Dewa diambil dari lembah orang mati. Ini adalah medan perang antara dewa dan iblis yang telah terbuka, ini adalah dimensi lain. Bagaimana busur Raja Dewa bisa muncul di sini? Kata seorang pria dengan kulit pucat dan bintik-bintik di seluruh wajahnya. Raja Macan Tutul, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisakah orang yang mengambil busur Raja Dewa itu juga memasuki medan perang antara dewa dan iblis? Jika itu masalahnya, wajar jika aura busur Raja Dewa ada di medan perang antara dewa dan iblis ini. Seorang lelaki tua lain dengan mulut tajam dan pipi monyet mencibir. Raja Kera, apakah kamu tidak takut saat mengatakan ini? Jika orang yang mengambil busur Raja Dewa itu benar-benar memasuki medan perang para dewa dan iblis, menurutku kita harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis ini secepat mungkin. Kalau tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melarikan diri jika orang itu menarik busur dan menembakkan anak panahnya. Raja Macan Tutul berkata kepada lelaki tua dengan mulut lancip dan pipi monyet. Perasaanku tidak salah, busur Raja Dewa pasti sudah muncul. Sekarang jika kita menemukan siapa yang mengambil busur Raja Dewa itu, kita harus bisa mendapatkan kembali busur Raja Dewa itu. Raja Singa mempercayai perasaannya. Raja Singa, bukannya aku merusak kesenangannya. Bahkan jika kamu mengambil kembali busur Raja Dewa, bisakah kamu menariknya? Busur Raja Dewa itu telah tertanam di lembah orang mati selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa melepasnya. Kamu masih ingin mengambil busur Raja Dewa. Menurutku usahamu akan sia-sia. Sebaiknya kita mencari sesuatu yang bisa kita gunakan di medan perang para dewa dan iblis ini. Itu adalah harta karun, kata Raja Macan Tutul sambil bercanda. Raja Singa menatap Raja Macan Tutul dengan dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Oke, kita semua harus bertindak cepat. Kita akhirnya memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, jadi jangan sia-siakan. Saat ini, kekuatan iblis semakin kuat, dan kebencian serta pengejaran iblis oleh para kultivator manusia semakin berkurang, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai kerjasama. Kita, ras binatang monster, adalah yang terlemah saat ini. Kita harus bersatu di masa depan, jika tidak, hidup kita akan sangat sulit di masa depan. Kata seorang pria paruh baya dengan alis berbintang, mata tajam, dan wajah merah. Raja Iblis berwajah seribu benar. Kita para binatang monster harus bersatu. Kudengar kota kerajaan Mingli dan kota kerajaan Iblis Yihe bertarung lagi. Kali ini sangat ramai. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita kerugian. Kedua orang ini adalah yang terlemah, tapi mereka paling suka bertarung. Mereka telah bertarung satu sama lain sepanjang hari, dan mereka tidak mengerahkan tenaga mereka untuk berkultivasi. Seorang wanita berpakaian sangat genit berkata, dia adalah satu-satunya perempuan di antara kelima master dari ras binatang monster itu. Ratu Rubah, menurutku di antara 3 penguasa dan 4 raja kita, kamu adalah yang berpikiran paling jahat. Kamu mengawasi orang lain sepanjang hari. Kamu mendapatkan posisi ini dengan tidur dengan orang lain, kan? Raja Kera terkekeh. Wajah Ratu Rubah menjadi dingin, matanya penuh dengan niat membunuh dan dia berkata,
dasar monyet bau, kamu ingin tidur, tapi aku tidak akan membiarkanmu tidur. Oke, berhentilah berdebat. Kita akan bertindak sendiri-sendiri. Jika ada keadaan darurat, segera hubungi satu sama lain. Kali ini di medan perang dewa dan iblis, kita harus menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatan ras binatang monster kita secara keseluruhan. Raja Iblis berwajah seribu berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang mengangguk lalu bubar. Sepertinya mereka semua menghormati Raja Iblis berwajah seribu. Di sisi lain, Dev digendong oleh Luosi dan dengan cepat melintasi gurun dan sampai di negeri puncak gunung. Lingkungan di sini sudah berubah, pegunungan bergelombang, dan pepohonan masih hijau sehingga mudah mencari tempat untuk bersembunyi. Luosi membawa Dev ke sebuah gua. Melihat Dev, yang pucat dan tidak sadarkan diri karena luka serius, Luosi juga sedikit tidak berdaya. Dia juga tidak memahami perawatan medis, jadi dia hanya bisa melihat Dev tanpa daya, berharap Dev akan bangun dengan selamat. Dengan cara ini, Luosi tetap berada di sisi Dev, tapi setelah beberapa siang dan malam, dan Dev tidak membuat gerakan apapun. Saat ini, Luosi sedikit cemas, sudah lama sekali dan Dev belum bangun, jadi dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Jika Dev tidak bangun, Luosi tidak akan merawat Dev, dia hanya bisa menunggu Dev bangun dan menyembuhkan dirinya sendiri. Tepat ketika Luosi sedang cemas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di luar gua. Luosi mengerutkan kening, jantungnya berdebar kencang, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, menutupi Dev dengan nafas, dan dia berjalan keluar gua. Sekarang Dev tidak sadarkan diri dan auranya sangat lemah. Luosi menggunakan auranya sendiri untuk menutupi aura Dev sehingga orang lain tidak dapat mendeteksi aura Dev. Tepat ketika Luosi keluar dari gua, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Luosi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menarik napas dalam-dalam dan sehelai rambut jatuh dari atas kepalanya. Ekspresi Luosi berubah drastis, dan dia dengan cepat menyentuh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada luka. Ternyata ada kultivator iblis kecil yang bersembunyi di gua ini. Kupikir akan ada mangsa besar. Seorang wanita dengan sosok yang sangat menggairahkan dan riasan tebal muncul di depan Luosi. Dan di belakang wanita ini, ada ekor berbulu putih. Luosi sekilas tahu bahwa wanita itu adalah binatang monster. Siapa kamu? Saya Luosi dari Lembah Roh Darah, dan pemilik Lembah Roh Darah adalah ayah saya. Luosi mengumumkan nama keluarganya, hanya berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dan mencegah pihak lain menyakitinya. Karena Luosi bisa merasakan kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya. Jika wanita ini tidak berbelas kasihan sekarang, kepala Luosi akan tergerak. Hihihihi, wanita itu tertawa, kamu tidak perlu memindahkan Lembah Roh Darah untuk membuatku takut. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak peduli siapa kamu. Namaku Baiqian, dan banyak orang suka memanggilku Ratu Rubah. Ratu Rubah, Luosi tertegun, dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Melihat ekspresi Luosi, Baiqian sepertinya telah menebak sesuatu. Dia tersenyum ringan dan berkata, iblis kecil, pernahkah kamu mendengar tentang saya? Luosi mengangguk, lalu apa yang sudah kamu dengar tentang aku? Baiqian terus bertanya. Luosi tidak berani mengatakannya, lagi pula rumor di luar sangat tidak menyenangkan. Kamu tidak perlu takut, aku sudah mendengar rumor tentang aku di luar. Kamu hanya perlu berbicara dengan berani. Baiqian menghilangkan pesona di tubuhnya dan bahkan ekor berbulu putih di belakangnya. Dia memandang Luosi seperti kakak perempuan di sebelah dan berkata. Melihat perubahan pada tubuh Baiqian, Luosi merasa lebih nyaman, jadi dia berkata, dikabarkan bahwa kamu adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam menyerap esensi manusia untuk pelatihan. Kamu juga kejam, membunuh orang yang terlihat dan memakan anak-anak. Baiqian yang semula tersenyum, tiba-tiba berubah menjadi garang saat mendengar kata memakan anak-anak. Ketika Luosi melihat ini, jantungnya menegang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Sialan, bajingan-bajingan ini, biarpun mereka bilang aku tidur dengan laki-laki, mereka sebenarnya bilang aku memakan anak-anak. Saya paling mencintai anak-anak, bagaimana saya bisa memakan anak-anak? Orang-orang tua ini, kekuatan mereka telah dikalahkan oleh wanita seperti saya. Mereka merasa kehilangan muka, jadi mereka menyebarkan rumor buruk tentang saya. Saya ingin mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tentang saya memakan anak-anak dan saya harus mengulitinya. Mata Baiqian membelalak karena marah, seolah dia ingin membunuh seseorang. Setelah beberapa saat, kemarahan Baiqian menghilang, dan dia sekali lagi tersenyum dan berkata, iblis kecil, menurutmu apakah aku sebaik rumor yang beredar? Luosi menggelengkan kepalanya, ini tidak seperti. Hahaha, gadis kecil, kamu masih terlalu naif. Hanya karena aku tersenyum padamu, apa menurutmu aku bukan orang seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu, kamu sangat polos. Beraninya ayahmu meninggalkanmu di sini? Tidak ada aturan di medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika kamu bertemu orang jahat, dengan kekuatanmu, bukankah kamu bagaikan anak domba yang mudah ditipu, lalu disembelih? Apa yang kamu lakukan di gua ini? Kenapa kamu tidak mengikuti ayahmu? Baiqian bertanya. Aku menunggu ayahku dan yang lainnya. Mereka pergi berburu harta karun. Kekuatanku terlalu rendah, jadi aku menunggu mereka di sini.
Mereka akan segera kembali. Saat Luosi sedang berbicara, matanya selalu mengintip ke dalam lubang tanpa sadar. Baiqian sekilas tahu bahwa Luosi berbohong, jadi dia bertanya sambil tersenyum, apa yang ada di dalam gua? Apakah ada harta karun yang kamu temukan? Tidak, tidak ada apa-apa. Luosi dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiqian tidak mempercayainya dan berjalan menuju gua, sementara Luosi buru-buru menghentikan Baiqian. Melihat ini, Baiqian menjadi lebih yakin bahwa ada sesuatu di dalam gua, jadi dia berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Setelah mengatakan itu, Baiqian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan langsung mendorong Luosi ke samping. Baiqian masuk ke dalam gua dan melihat Dev terbaring di tanah. Aku tidak menyangka kamu akan mengadakan pertemuan rahasia dengan pria tampan di usia semuda itu. Pantas saja kamu begitu gugup, apakah pria ini pacarmu? Baiqian berkata, lalu menatap Dev. Tidak, dia bukan pacarku. Kami hanya teman biasa. Tuan Chen terluka dan saya membawanya ke sini. Luosi dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu terluka? Baiqian berkata sambil berjongkok untuk memeriksa Dev. Baiqian mengulurkan tangan dan menyentuh dada Dev. Ini mengejutkan Luosi, dan dia menamparkan Baiqian dengan satu telapak tangan. Jangan sentuh Tuan Chen. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuhnya. Luosi meraung marah. Dev telah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja Luosi tidak bisa melihat Dev disakiti. Dasar iblis kecil, kenapa kamu begitu gugup? Aku hanya memeriksa lukanya. Baiqian bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan lambaian tangannya yang lembut, hembusan aura menghempaskan Luosi ke samping. Luosi ingin bergerak, tetapi ternyata dia ditekan oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Baiqian mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan dada Dev. Telapak tangan seputih salju dan halus itu, diikuti dada perunggu Dev, membentuk dampak visual yang sangat merangsang. Namun saat Baiqian menyuntikkan nafas ke tubuh Dev, tiba-tiba cahaya putih melintas di dada Dev, dan tubuh Baiqian sepertinya didorong mundur oleh kekuatan yang kuat itu. Baiqian mundur beberapa langkah sebelum berhenti, lalu menatap Dev dengan kaget.